anak-anakku SD Muhammadiyah Komplek Gresik. Bertemu lagi dengan Bu Yati dalam pelajaran kemuhammadiyahan. Hari ini anak-anak kita belajar kemuhammadiyahan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak di rumah tetap semangat ya. Semangat, yes. Sebelum pembelajaran ini, lihatlah slide berikut. Keutamaan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Berikut ini terdapat 5 keutamaan anak-anak orang-orang yang menuntut ilmu, antara lain. 1. Ilmu merupakan cahaya bagi pemiliknya. Karena dengan ilmu seseorang mampu membedakan mana yang hak dan yang batil, dan di antara yang sunnah dan yang bid'ah. 2. Tidaklah Allah memerintahkan kepada para nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, Allah membedakan antara orang-orang yang jahil dan Allah membedakan antara orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang jahil. Dan Allah memberi kemuliaan bagi mereka yang berilmu. 3. Orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Difahamkan tentang urusan agamanya dan seluruh malaikat ridho kepadanya. 4. Pahala orang yang menuntut ilmu tetap mengalir meskipun seseorang tersebut telah meninggal dunia. 5. Orang-orang yang menuntut ilmu akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rizki baginya. Berikut ini anak-anak kisah keteladanan tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur. Gambarnya ya. 1. Kisah teladan Kiai Haji Mas Mansur. Tahukah kamu tentang kesungguhan Kiai Haji Mas Mansur dalam menuntut ilmu? Kiai Haji Mas Mansur adalah ketua pengurus besar Muhammadiyah yang dikukuhkan dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada tahun 1937. Melalui kiprah dan pemikirannya, Muhammadiyah menjadi organisasi yang lebih berkemajuan. Kedisiplinan dalam berorganisasi selalu ditegakkan. Sidang-sidang pengurus besar Muhammadiyah selalu diadakan tepat pada waktunya. Melalui kebijakan keberadaan kantor pusat pengurus besar Muhammadiyah benar-benar difungsikan untuk menerima tamu dan menyelesaikan berbagai persoalan Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional anak-anak karena perjuangannya memimpin barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda, Nita, pada saat pecahnya Perang Kemerdekaan tahun 1946. Pada masa Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan, yang terkenal dengan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Masa kecil beliau anak-anak dilalui dengan belajar agama pada ayahnya sendiri. Di samping itu, dia juga belajar di pesantren Sidoresmo dengan Kiai Muhammad Toha sebagai gurunya. Ketika Mas Mansur berusia 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangun, Bangkalan Madura,
dekat dengan kita ya. Di sana dia mengkaji Al-Quran kepada Kiai Khalil kurang lebih 2 tahun. Sepulang dari pondok pesantren Demangan pada tahun 1908, ayahnya mengirim Mas Mansur belajar kepada Kiai Mahfud di Mekah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, ia berpindah ke Al-Azhar Mesir, Kairo, dan belajar kepada Syekh Ahmad Maskawi. Selama di Mesir, Mas Mansur merasakan kesulitan hidup karena jarang mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya untuk biaya sekolah dan biaya hidup. Meskipun anak-anak dia dalam kondisi seperti itu, Mas Mansur tetap semangat belajar dengan cara berpuasa Senin Kemis dan mendapatkan uang dan makanan dari masjid-masjid. Setelah kurang lebih 2 tahun di Mesir, ia kembali ke Mekah selama 1 tahun. Dan pada waktu tahun 1915, Mas Mansur kembali ke Indonesia dan terlibat dalam gerakan pembaharuan Islam dan perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Demikian anak-anak keteladanan dari Kiai Haji Mas Mansur. Tugasnya hari ini anak-anak lihat kitab KMD Kemuhammadiyaan ya, halaman 48 dan 49. Di situ ayo bermain TTS. Setelah dikerjakan di kitab, setelah selesai bisa dikirim ke guru masing-masing. Demikian pembelajaran hari ini.